Yakinkah bahwa kita semua saat ini sudah ada di pelataran Tuhan? Amin. Saya percaya di situ Tuhan ingin membangun kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar saudara mengenai hidup itu adalah menentukan apa yang kita nikmati. Seperti pujian ini dikatakan dan menikmati kemurahan-Mu. Bagaimana kemurahan Tuhan itu akan bisa kita terima, kita nikmati. Kita akan melihat saudara tentang satu ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan kepada orang-orang yang haus waktu itu. Kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-16. Kita baca kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lukas 16 kita baca ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Di sini satu kisah dinyatakan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Sudah ketemu Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kita perhatikan di sini, saudara. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Setiap orang percaya, setiap orang hidup. Artinya semua orang. Ini semua mempunyai harapan.
bayangan. Ya kan? Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu pasti yang baik. Ada nggak di antara kita yang punya harapan lah saya hidup yang biasa saja nggak apa-apa. Pasti pinginnya apa saudara? Yang terbaik. Berupaya, aku pasti harus jadi yang terbaik. Sehingga apa? Banyak upaya-upaya yang kemudian dikerjakan. Lalu saudara, bagaimana supaya sebuah kerinduan hati itu bisa menjadi sebuah kenyataan? Ini tidak mudah. Bahwa dalam kehidupan orang, ini rata-rata, wah ini aku sudah melakukan ini kok. Ini pasti seperti ini. Saudara, dalam kisah ini, coba naik kembali ke ayat yang ke-19. Kita melihat di sini saudara, ada dua kondisi manusia. Siapa mereka? Satu, seorang yang kaya. Bagaimana keadaannya? Selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari, ini perhatikan, setiap hari ia bersukaria dalam apa? Kemewahan. Enak enggak, saudara? Rata-rata orang sudah memiliki keyakinan, aku di dunia saja sudah enak seperti ini kok. Pastilah besok aku mendapatkan yang lebih baik. Tapi di ayat yang ke-20 dikatakan, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Keadaannya seperti apa? Badannya penuh dengan borok, berbaring dengan dekat pintu rumah orang kaya itu. Next. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari remah-remah dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Seringkali ya dalam hidup ini saudara, banyak orang itu yang dilihat adalah realita. Wah ini mesti orang ini top karena begini. Dari kedua ayat ini saudara, ketiga ayat ini yang menyatakan seperti apa orang yang mewah itu dan seperti apa orang yang susah itu. Coba kalau boleh saya nanya, sebelum kita melihat apa yang di belakangnya, kira-kira dari tiga ayat ini yang dirindukan Bapak Ibu milih seperti kondisi siapa Bapak Ibu? Pengen seperti yang Lazarus atau seperti orang kaya? Halo? Sebelum kita melihat yang ke bawahnya, maksudnya, secara umum maksudnya, kira-kira kita kepingin yang mewah atau kepingin yang boroan? Yang mewah, pasti itu. Tapi di sini kenapa ini disampaikan seperti itu? Apakah berarti kalau mengikut Yesus itu harus menjadi orang yang susah, hidupnya penuh borok dan sebagainya? Bukan. Tapi ini sebenarnya Yesus ingin menyampaikan. Bagaimana sih sebenarnya orang itu akan bisa mengalami suatu pertolongan Tuhan itu yang nyata. Sampai pada kesudahannya itu, keselamatan itu diberikan. Bukan soal selama kita ini hidup di dunia ini. Dengan penuh keadaan, wah aku ini mewah, sudah cukup. Tapi ingat, ketika kita melihat seperti apa orang kaya itu, dia hanya berhenti pada
kalimat yang mengatakan begini, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Berhentinya di mana, saudara? Bersukaria dalam kemewahan. Pertanyaannya, apakah orang itu berusaha untuk mempertahankan bagaimana hidupnya? Berpikir, saudara? Apakah dia memikirkan suatu hal? Oh, aku harus bertahan hidup seperti itu? Enggak. Karena apa? Hari-hari serba ada, penuh, terpenuhi, dan seterusnya. Sehingga hari-harinya enggak pernah mikir. Dia hanya berhenti pada hidup. Hari ini adalah hari ini. Di dalam perikop yang lain menyatakan, pada judul perikop orang kaya yang bodoh, dia bilang, jiwaku, jiwaku, tenanglah. Lumbung dah penuh. Kamu tidak akan pernah kekurangan. Tapi tidak pernah menyadari, dikala orang itu berbicara demikian, malaikat datang menyambut, hei kamu, saat ini juga waktumu akan ku ambil. Tapi saudara, ketika kita melihat Yesus menyebut nama Lazarus, bagaimana keadaannya? 20. Coba perhatikan. Keadaannya seperti apa, saudara? Badannya penuh dengan borok. Dia ini dempel di depan pintu orang kaya itu. Dengan harap ingin 21. Ingin apa, saudara? Menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Artinya di sini ingin menghilangkan laparnya ini, dia selama merasakan, oh aku ini penuh dengan borok. Tanpa disadari ya saudara. Pernah enggak saudara melihat keadaan orang ini? Dianggap penuh dengan borok. Borok itu sebenarnya ini berbicara tentang apa sih saudara? Orang ini banyak dinilai orang. Kelemahannya banyak, kekurangannya banyak. Ya kan? Akhirnya bisa dianggap ini miskin ini. Artinya miskin ini kemampuannya sangat minim. Yang dipikir adalah aku berupaya untuk bisa mempertahankan hidup. Sampai di situ dituliskan. Untuk menghilangkan laparnya. Artinya kalau kelaparan akibatnya apa saudara? Mati. Tetapi yang dimaksud dengan ini bukan soal miskin tentang harta, bukan. Miskin mentalnya itu saudara. Tetapi kita lihat, dengan keadaan yang demikian justru Yesus ingin menyatakan, kalau orang itu merasa kehidupannya kurang, ingin terus berupaya, bagaimana aku ini bisa mempertahankan, tetap bisa hidup. Katakan amin. Sampai apa yang dikerjakan? Dia ini nunggu apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Saudara, ketika kita belajar di dalam surat Kolose ini secara keseluruhan kalau kita simpulkan, ini sebenarnya berbicara tentang bahwa Yesus itu adalah
majikan atau bos yang luar biasa. Saudara, kita ini seharusnya memiliki sebuah pemikiran yang dimiliki oleh Lazarus itu. Aku ini Tuhan, selalu merasa haus lapar. Karena apa? Keterbatasan. Kita ini merasa tidak mampu untuk bisa melakukan sesuatu. Kita selalu merindukan Tuhan. Sekiranya apa yang engkau ada padamu ini Tuhan, yuk taburkan buat hidupku. Tentang apa saudara? Roti hidup, yaitu firman Allah. Katakan amin. Ini yang akan memberikan kekuatan buat hidup kita. Nah saudara, setelah kita melihat dari latar belakang bagaimana sih macam kehidupan itu, kita akan melihat saudara, apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kita mulai perhatikan ayat 22 sampai dengan ayat 23. Dikatakan begini saudara. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Sekarang 23. Orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini kenapa di situ kok tidak ditulis Lazarus itu mati, kok tidak ditulis lalu dikubur? Ini orang kaya ini mati, dihormati luar biasa saudara. Karena kaya. Diarak sampai dicatat di situ. Waktu penguburannya pun dicatat. Ini luar biasa. Tapi kita ingat satu hal yang terjadi. Lazarus setelah mati, ini malaikat ini nyambut, langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Artinya dia ini mendapatkan satu hal yang besar. Dibawa dalam satu kemuliaan. Tetapi orang yang kaya ini mengalami satu hal yang berat, mengalami penderitaan. Dan waktu menderita itu, ditengokkan ke atas, itu lihat tuh. Ini sebenarnya sebuah pembanding, saudara. Bagaimana sih sebenarnya Tuhan ini ingin lakukan sesuatu? Bukan berarti saya dan saudara hari ini diajak untuk berpikir tentang miskin, tentang materi, bukan. Tetapi soal merasa kuat dan seringkali saya ini yang satu butuh pertolongan setiap waktu. Ketika orang itu merasa kuat, ada nasihat AB. Benar nggak saudara? Seperti kemarin saudara, karena tanggal 20 itu kami ikut dilantik sebagai pengurus API di DPC Temanggung saudara. Firman Tuhan yang disampaikan oleh badan dari DPP Pusat ini mengambil tema saudara, waras di tengah kegelapan dunia.
Wah, ini tren, saudara. Saya nggak tahu ya, di bulan ini, di bulan Agustus itu Roma 12 ayat 2 itu laris banget. Artinya berapa kali di tempat ini kita renungkan. Di ibadah keluarga, kemudian beberapa minggu yang lalu sudah direnungkan juga. Ya kan? Kemarin waktu kita ada himpunan hamba Tuhan, ini yang disampaikan. Kemarin di api itu, landasannya juga itu. Kenapa? Karena disitulah menjadi satu landasan buat kita akan panggilan kita untuk kita ini hidup mengikuti. Kristus itu bisa terlaksana dalam hidup kita. Karena kita akan dibuat untuk kita tidak serupa dengan dunia ini. Seperti yang terjadi di kisah ini. Kalau kita ini menjadi serupa dengan dunia, bagaimana kita ini akan bisa hidup yang mubra-mubru, hidup yang wow. Perlu, saudara. Tetapi milikilah apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tangkap itu. Tuhan, ini adalah tanggung jawab yang harus kami kerjakan untuk mengelola. Katakan amin. Makanya saudara, seberapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, kita harus selalu datang. Kita berbaring di depan pintu. Siapa yang kaya itu? Yesus, saudara. Untuk apa? Sekiranya Tuhan itu memberikan. Ini loh yang harus kamu kerjakan. Kita harus menyadari, saudara. Dunia ini semakin maju, memang. Dunia ini semakin dipenuhi teknologi yang luar biasa, betul. Tapi, saudara, bagaimana mental kita untuk kita itu bisa menghadapi segala sesuatu yang sedang berkembang ini. Supaya di dalam kehidupan saya dan saudara, kita ini akan benar-benar sanggup untuk kita dipersiapkan hidup sampai pada keselamatan yang Tuhan sediakan itu kita alami. Saudara, kemudian selanjutnya saudara, setelah kita melihat bagian yang pertama ini, upah itu saudara yang menentukan Tuhan. Tapi bagaimana sikap kita? Apakah lalu kita ini yang menentukan untuk saya selamat atau tidak kan Tuhan. Tapi yang kedua harus kita perhatikan. Bukan soal kita ini kemudian nunggu. Tapi saudara, untuk menentukan bagaimana yang akan kita terima itu adalah langkah kita selama kita ini diberi kesempatan hidup di dunia. Katakan amin. Coba ayat selanjutnya. Next. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelup ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Next. Tetapi Abraham berkata, anak. Apa jawabnya? Saudara nyebutnya? Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Dasarnya apa saudara? Selama dia hidup, apa sih yang mereka
alami. Artinya bukan soal beratnya hidup, bukan. Tetapi kesempatan untuk bisa menentukan orang ini memiliki satu kehidupan bersama dengan Tuhan. Menikmati kemuliaan Allah itu kapan sih? Saat orang itu masih hidup. Hari-hari ini saudara, tren dunia. Di mana-mana kegerakan ini selalu ingin mencari keselamatan itu saudara. Datangnya kepada siapa? Orang yang sudah mati. Di sini akan menjawab saudara. Tapi seharusnya selama kita masih bernapas, walaupun hidup kita ini masih banyak kekurangan, banyak kelemahan, di depan tadi seperti yang disampaikan kriteria Lazarus itu. Dia ini penuh dengan borok. Artinya bisa direndahkan orang, tidak dianggap orang, bahkan dihina orang sekalipun. Tetapi ketika hatinya ini rindu untuk mempertahankan hidup itu, hasilnya adalah dia tetap mendapat bagiannya justru dalam kemuliaan. Tetapi saudara, ketika dalam hidup mereka ini hidup dalam kemewahan, hidup dalam senangan. Bahkan saudara, ketika ada satu hal yang jatuh dari meja majikan itu, tidak dianggap, wah aku tuh lebih punya yang lebih baik. Ngapain remah-remah? Seringkali orang saudara, ketika sudah dalam keadaan yang hidup yang merasa, oh saya ini orang menengah ke atas. Susah dinasihati. Tidak mau mendengar apa kata orang. Apalagi mendengar apa firman Tuhan. Seolah-olah gak butuh saudara. Merasa dirinya, aku ini sudah hidup mewah. Tapi ingat, kita harus justru selalu rindu, lapar, haus. Dan kepingin menghilangkan lapar itu. Dengan mencari apa? Makanan yang datang dari surga itu. Untuk membangun kehidupannya. Supaya dia tetap bertahan hidup. Maksudnya bertahan hidup seperti apa sih? Supaya kita ini walaupun keadaannya sekali lagi penuh kelemahan sekalipun. Dianggap orang, dinilai orang, oh kamu itu bukan apa-apa. Ngapain? Kamu ini penuh borok, artinya masih penuh kelemahan. Sok-sokan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tetap bertahan, aku rindu hidup untuk mengikuti Yesus. Pasti hal itu akan nyata dalam hidup kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, jangan terlambat. Karena apa? Tuhan tidak memperkenan. Yang didengar itu adalah suara orang mati. Coba next. Selain daripada itu di antara kami dan engkau, lah ini keterangannya saudara. Jadi tempat yang kemuliaan dengan tempat penderitaan ini seperti dihalangi, dibatasi dengan jurang yang sangat dalam. Sehingga ketika orang mau tukar-tukaran itu nggak bisa saudara. Dibatasi dengan kuasa Tuhan yang kuat. Dan ketika satu hal yang sudah disampaikan oleh Tuhan, ini bagianmu. Nggak bisa kok kemudian hanya teriak, oh aku minta tolong. Nggak bisa.
Makanya saya katakan jangan terlambat. Dan kita harus sadar, saudara. Siapa sih sebenarnya yang harus didengar itu? Suara Tuhan melalui firman Allah. Katakan amin. Terus berikutnya. Ini saudara, permintaan dari orang kaya itu, saudara. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Paling enak orang itu melakukan sendiri atau menyuruh orang. Menyuruh orang. Ada saudara, kebiasaan itu saudara. Ngomong hanya hal kecil kok saudara. Ini seringkali terjadi. Orang itu punya ide, ini kalau aku lakukan baik, tapi enggak kok kemudian kita maju ngambil, terus kita tempatkan seperti kemauan kita. Tapi karena ini sebuah kebiasaan saudara, ada yang seringkali melihat temennya lewat, tapi di sini pikirannya itu muncul saudara. Oh itu kok gelas itu harusnya ditaruh di atas. Mas Ayus tolong gelas jajan ini loh. Tapi karena ini kebiasaan latah ini saudara. Artinya saudara kepengen. Aku itu kepengen satu kehendakku ini terjadi. Tetapi pengennya bukan aku yang melakukan, tetapi orang lain. Jangan itu dikerjakan dan ini orang-orang kaya itu seperti itu, saudara. Bahkan sudah ada di tempat penderitaan pun, pikirannya itu sudah ngeplek di sini. Dia minta kepada Bapak Abraham, Mbak tolong itu suruh aja Lazarus untuk datang ke rumah ayahku. Karena di sana masih ada 5 saudaraku. Supaya mereka tidak mengalami masuk di tempat yang seperti ini. Renungkan ini, saudara. Kalau kita akhirnya harap-harap kepada orang yang sudah mati, ada artinya enggak, saudara? Enggak ada. Enggak ada. Di sana mereka berargumen, memikirkan. Tetapi Allah kita itu Allah yang kekal. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Tidak akan bisa dipengaruhi oleh usulan manusia, ide manusia. Tetapi rancangan Allah itulah yang akan menjadi kenyataan dalam kehidupan setiap umatnya. Orang kaya itu ngatur. Pengennya, Lazarus dibangkitkan supaya nanti ke sana. Enggak. Tapi di balik itu, saudara, Yesus ingin menyampaikan, aku ini besok mau mati disalibkan, dikuburkan dan bangkit. Tapi orang yang memang tidak mau percaya itu, orang yang bangkit ini menyatakan dirinya lagi sampai waktu itu ketika Yesus ingin menyampaikan, meyakinkan kepada murid-murid yang setiap hari mengikut dia. Sampai Yesus berkata, ada ikan goreng di antaramu? Benar enggak? Yesus makan. Coba raba tanganku. Ingat, hantu itu tidak ada tulang dan dagingnya. Tapi ini aku. Aku yang telah bangkit. Tapi keraguan manusia itu sangat besar. Tapi mari dalam kehidupan saya dan saudara hari ini,
Tuhan mengajak, memanggil saya dan saudara. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, saudara. Tantangan memang berat. Kehidupan tidak mudah. Masalah terus datang silih berganti. Tapi ingat, kita tuh punya Allah yang hebat. Tapi miliki dalam hidup ini. Jangan sampai terlambat. Selama kita ini hidup, yuk akui bahwa kita ini memiliki sifat dan sikap orang yang miskin Lazarus tadi, saudara. Kita tuh ngakui kalau kita tuh masih penuh kekurangan. Dalam bahasa, badannya penuh borok. Yang kedua, yuk kita miliki hati yang rindu. Yang aku inginkan ini adalah aku tetap hidup. Hidup bukan dengan kemewahan, bukan. Tapi hidup dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi hidup kita. Artinya dalam bahasa itu dikatakan untuk menanti menunggu apa yang jatuh dari meja Tuhan itu. Artinya nunggu apa yang mau dikasih sama Tuhan itu. Itu yang kita punya. Beda dengan orang kaya itu. Bersukaria dalam kemewahan. Artinya kalau bersukaria dalam kemewahan itu yang menentukan ini yang aku suka itu dari Tuhan atau orang itu sendiri? Orang itu sendiri. Dia hidupnya hanya muas-muasin diri. Merasa aku kuat, aku sudah tersisa. Tapi ketika kita melihat akibatnya, bagaimana kita harus mengambil sikap hidup ini? Next. Kita tahu ya saudara, Yesus selalu merindukan setiap orang diselamatkan. Katakan amin. Tapi saudara, dengan cara yang nyata. Tidak perlu hal-hal yang spektakuler. Tetapi Tuhan ingin pakai saya dan saudara untuk kita ini bisa bersaksi bagi banyak orang. Ini hidupku, hidup yang sudah diubah oleh Yesus. Bukan nyuruh orang yang sudah mati itu untuk memberitakan. Lazarus yang mati itu supaya datang menemui bapaknya dan 5 keluarganya yang lain. Sampai Tuhan katakan, dengan alasan orang kaya itu, sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Karena orang ini selalu hidup senang-senang, dia tidak pernah berpikir siapa sih sebenarnya yang punya kuasa untuk menentukan itu. Seolah-olah, ini bisa aku tentukan sendiri. Dengan cara ini, dengan teori ini, teori itu. Seolah-olah, bagiannya bisa diterima. Enggak. Next. Tapi kita lihat. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Ini yang dimaksud apa saudara? Bagi mereka itu sebenarnya sudah ada firman Tuhan. Katakan haleluya. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ini nasihat penting. Apapun keadaan kita, hari ini kita diingatkan. Yuk, dengar firman Tuhan. Dalam bahasa di sini, karena orang kaya itu merindukan Lazarus ini yang datang ke dunia, maka Yesus menjawab dengan satu kalimat yang hampir sama. Yang setara dengan itu. Ada kesaksian Musa dan para nabi.
kesaksian Musa dan para nabi itu ditulis di mana sih? Dalam Alkitab kan? Di dalam firman Tuhan di situ. Oleh karena itu jangan sampai lupa kita setiap hari merenungkan kebenaran firman Tuhan itu untuk membangun kehidupan kita semua. Bahkan diingatkan, next 30:31. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Oh, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ini sebenarnya menunjukkan apa sih? Karakter orang itu. Karakter orang kaya ini yang dirindukan adalah hal yang besar, hal yang spektakuler, hal yang tidak masuk akal. Ini yang ada dalam benaknya. Sehingga kepengennya disampaikan. Ia menganggap kalau nanti ada orang mati yang datang memberi saudaranya, oh saudaranya pasti akan percaya. Tapi ingat, dikatakan dari 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, saya garis bawahi, jika mereka tidak mau mendengar firman Tuhan, mereka tidak juga akan mau diyakinkan. Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi saudara, kita bersyukur kalau Tuhan sudah membuat kita percaya. Lalu hari ini, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, apa sih sebenarnya yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita? Kita sebagai orang yang percaya. Coba bilang kanan kiri, kamu percaya kan? Ya. Dan yakini dalam diri kita, saya ini sebagai orang yang percaya. Kira-kira tadi Lazarus dan orang kaya itu orang yang percaya tidak? Lazarus dan orang kaya itu sebagai orang yang percaya tidak? Orang yang percaya. Buktinya apa? Dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Benar tidak saya? Tapi hanya dalam kehidupannya. Yang satu merindukan mempertahankan hidup, tetapi yang satu hanya menikmati hidup. Orang yang setiap hari menikmati hidup, dia sudah tidak butuh lagi nasihat. Dia merasa, aku sudah bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Tetapi bagi yang satu, Tuhan, aku pengen hidup. Ini perbedaannya, Sir. Yang satu, aku sudah merasa punya hidup dan menikmati, tetapi yang satu, Tuhan, aku pengen hidup. Jadi mari saudara, keselamatan itu sudah Tuhan bagikan buat kita. Tapi miliki rasa lapar dan haus yang harus kita hilangkan, yang harus kita tutup dengan apa? Kita mau menerima apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Bangun hidup kita supaya saya dan saudara bisa melangkah. Bahwa saya dan saudara perlu Tuhan. Saya dan saudara perlu sekali untuk mengikuti apa yang Tuhan firmankan, Tuhan nasihatkan dalam hidup ini. Supaya kelak kemuliaan yang Tuhan sediakan itu bisa diterimakan buat hidup saya dan saudara. Digambarkan dengan apa? Lazarus itu diangkat oleh malaikat-malaikat, duduk di pangkuan Abraham. Katakan amin. Hidup di pangkuan Abraham itu maksudnya apa sih? Dia hidup di dalam
kemuliaan karena Abraham adalah bapa orang yang percaya. Artinya menikmati kenikmatan sebagai anak dari orang yang percaya. Amin. Rindu saudara? Kita rindu ngalami hal itu saudara? Bukan nunggu matinya, bukan. Tetapi kehidupan lama itu yang dimatikan. Dan akhirnya digantikan untuk didudukkan dalam kemewahan yang Tuhan sediakan. Yaitu memalami karya Tuhan yang nyata. Hidup kita diangkat. Sebagaimana Abraham mengalami satu hal yang besar, maka saya dan saudara pun akan menikmatinya. Artinya kita ini didudukkan setara dengan Abraham. Yang dia hidupnya dimiliki oleh Tuhan dan dipeliharakan dengan kuasanya. Kita rindu saudara, jangan berhenti hanya dalam pikiran. Tetapi mari kita belajar kerjakan. Kita siap untuk menerima? Kalau kita siap untuk menerima, kita pun siap untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan kembali bersyukur pada Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. 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 Terima kasih Yesus. Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita rasakan saudara. Berdiri di pelataran Tuhan itu banyak aturan, 1000 hari di tempat lain. Banyak tata cara. Tapi di situ kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa menyembahnya sampai kita berkata, Tuhan, Kau Allah yang hidup, yang tahu akan hidupku. Dan menikmati Yesus, semua kemurahan-Mu. Bapa, ini hidup kami. Saat kami mendengar kebenaran firman-Mu hari ini, kami perlu Tuhan hidup ini. Kau tuntun, Kau pimpin,
Karena kami merasakan benar Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan untuk kami menanti apa yang jatuh dari mejamu Tuhan, supaya kami boleh menghilangkan lapar dan dahaga kami. Terus bawa setiap hidup kami saat ini Tuhan, karena kami sebagai umat pilihan-Mu, umat yang sudah Kau pilih dan Kau tetapkan sebagai orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan. Oleh karena itu, bimbing kami Tuhan, supaya bukan penderitaan yang kami alami, tetapi suruhkan malaikat-Mu Tuhan untuk mengangkat setiap kehidupan kami. Seperti firman-Mu Tuhan, setelah kehidupan dunia ini mati, pikiran duniawi kami mati, langkah duniawi kami mati. Malaikat-Mu mengangkat kami Tuhan. Kau membawa kami ke dalam pangkuan Abraham, supaya banyak orang melihat bahwa Engkau yang mengangkat hidup kami. Bukan kekuatan kami, tetapi karena perkenanan-Mu Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini, bawa pimpin kami supaya kami mampu. Sebagaimana Tuhan, kehidupan kami tidak sempurna. Kami masih banyak kelemahan, banyak kekurangan, tapi kami percaya Engkau mempertahankan hidup kami. Engkau yang sanggup tolong, dan Engkau yang sanggup mengangkat hidup kami. Sampai Tuhan, bagian yang Tuhan siapkan, ini benar-benar sampai dalam hidup kami. Untuk bisa kami nikmati kemurahan Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam penyertaan pimpinan-Mu, supaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan, Engkau boleh kuatkan kami untuk tetap taat setia, percaya hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dan menjalani kehidupan seturut dengan kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan Engkau bawa kami. Bukan berita orang mati yang kami dengar, tetapi berita yang hidup yang datang daripada-Mu sendiri, yang boleh memperlengkapi setiap kehidupan kami, sampai semua rancangan-Mu tergenapi. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami percaya, Engkau pimpin dan tuntun kami, sampai bagian kami dapatkan. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Saya percaya hari ini Tuhan kuatkan kita semua untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran sampai janjinya nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati.